Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik ya. Oke, sebelum kita mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Iya, dipersilakan untuk memimpin doanya. Iya, berdoa cukup. Oke, selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Asraf Zahirul Ubaid, hadir. Desi Gusmaneri, hadir. Nur Ainun, hadir ya. Hadianti Rukmana, hadir. Halimah, hadir ya. Oke, hadir semua ya. Pertahankan ya, jangan banyak libur, nanti pelajarannya ketinggalan ya. Oke. Nah, di sini sudah ada yang tahu belum apa materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, materi ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, adapun tujuan kita mempelajari pemateri tersebut yaitu yang pertama, menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae secara alami. Yang kedua, menyebutkan macam perkembangan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan Angiospermae yang berperan dalam perkembangbiakan vegetatif. Yang keempat, menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Nah, langsung saja ya kita masuk ke materinya. Yaitu kita masuk yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae ya. Nah, perkembangan tumbuhan Angiospermae ini ada yang tahu nggak apa itu tumbuhan Angiospermae? Ada yang tahu? Belum ada ya. Nah, tumbuhan Angiospermae ini atau bisa disebut dengan tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ya. Jadi tumbuhan Angiospermae ini adalah tumbuhan berbiji tertutup. Nah, tumbuhan biji tertutup ini adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau bisa disebut ovarium ya. Nah, bakal buah adalah bagian putih yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Nah, bakal buah ini selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Nah, tumbuhan biji tertutup ini sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan. Kenapa? Karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Ya. Nah, seperti ini tanaman tumbuhan berbiji tertutup yaitu Angiospermae ya. Nih, ada semangka, ada apel, ya, alpukat, ya, dan masih ada lagi ya. Ini adalah contoh gambar dari tumbuhan berbiji tertutup atau tumbuhan Angiospermae ya. Kita lanjutkan. Masuk ke perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Nah, secara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan disebut dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Ya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini dapat menghasilkan individu baru, ya, tanpa melibatkan yang namanya proses fertilisasi atau bisa disebut proses
peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga menjadi zigot. Nah, ini seperti ini gambar zigotnya. Seperti ini gambar zigotnya. Ya. Lihat ada bulatan ya. Lihat bulat. Oke. Nah, tumbuhan kita lanjutkan. Nah, tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel, ya, penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut dengan sel meristem, ya. Lanjutkan. Nah, keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan ini atau perkembangan vegetatif ini memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induknya. Nah, ya, jadi karakternya memiliki sifat sama dengan sifat induknya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang tumbuhan angiosperma ini, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan, kita lanjut ke perkembangan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif secara buatan, ya. Nah, kita masuk ke yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia inilah yang disebut dengan perkembangbiakan secara vegetatif alami, ya. Nah, ada juga berbagai macam cara perkembangbiakan vegetatif ini, yaitu ada yang pertama ada rizoma, ya, ada rizoma. Nah, apa itu rizoma? Rizoma adalah batang beserta daun yang terdapat di dalam tanah bercabang-cabang dan tumbuhan mendatar. Dari ujungnya dapat tumbuhan tunas yang muncul di atas tunasnya. Nah, ada yang tahu apa contoh dari rizoma? Ini ada yang tahu contoh dari rizoma? Ada yang tahu? Seperti ini. Lihat. Seperti jahe, ya. Jahe, laos, ya, seperti ini gambarnya. Lihat, jelas? Ya, ini adalah bentuk dari perkembangbiakan vegetatif secara alami, ya. Tuh. Yang kedua ada stolon. Nah, stolon ini adalah geragi atau stolon, yaitu modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Nah, ada yang tahu contoh dari tumbuhan yang memiliki stolon? Ada tumbuhan stroberi, ya. Ini ada tumbuhan stroberi ini contoh tumbuhan dari stolon. Ini terdapat batang yang menjalar ke tumbuhan yang sejenis dan itulah yang dinamakan stolon, ya. Nah, kita lanjut ke umbi lapis, ya. Nah, umbi lapis ini adalah tanaman yang memiliki pangkal terbentuk dari tumbuhan daun yang tersusun dalam format reset, ya. Contoh umbi lapis ada yang tahu? Kebangetan kalau tidak tahu, ya. Apa? Yaitu ada bawang merah. Ini contoh gambar umbi lapis bawang merah, terdapat lapisan-lapisannya. Lihat. Ya, ini dia, ya, umbi lapis. Contohnya adalah bawang merah. Nah, yang kedua ada umbi batang. Nah, umbi batang ini adalah tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, tanaman yang termasuk dalam umbi ini terdapat pada contoh tanaman apa? Ada kentang, ada umbi jalar. Ini adalah
yang namanya ubi batang. Ini ada kentang sama si ubinya. Jadi contoh ubi batang adalah apa? Ada kentang, ubi ya. Dan masih banyak lagi contohnya. Kita lanjut ke kuncup adventif daun. Nah, kuncup adventif daun ini adalah tunas yang muncul dan tumbuh pada daun. Nah, contoh tumbuhan tunas adventif daun ini adalah terdapat pada tanaman cocor bebek. Seperti ini gambarnya. Nah, ini dia. Ini terlihat pada daunnya ini juga terdapat tunas daun. Yang tunas daun inilah yang disebut dengan kuncup adventif daun, yang fungsinya untuk memperbanyak tanaman ya. Seperti itu. Nah, tadi perkembangbiakan vegetatif alami, sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan ini merupakan perkembangbiakan tanaman yang melibatkan campur tangan manusia. Nah, teknik reproduksi vegetatif ini atau vegetatif buatan ini yang paling umum meliputi yang namanya potongan ya, ada lapisan, nah, pencangkokan dan kultur jaringan. Nah, kita masuk ke yang namanya ada vegetatif buatan ini ada vegetatif buatan ini ada yang namanya mencangkok ya. Nah, mencangkok ini adalah suatu cara perkembangbiakan vegetatif pada tanaman dengan cara membuat perakaran baru di atas permukaan tanah, yaitu dengan mengupas kulit pada bagian batang. Oh iya ya, Ibu ada. Nah, ini dia contoh mencangkok. Nah, yang pertama itu mengupas kulit pada bagian batang. Nah, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa sehingga akar akan tumbuh pada bagian kulit batang yang dikupas tadi. Lalu dipotong dan ditanam lagi sehingga tumbuh menjadi individu baru ya. Seperti ini gambarnya dari mencangkok ya, yaitu vegetatif alami, vegetatif buatan ya, ini dia. Selanjutnya ada yang namanya merunduk ya. Selain mencangkok itu ada merunduk. Nah, apa itu merunduk? Nah, merunduk adalah proses pembiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tanaman bercabang panjang ya. Ibu ada contohnya. Ini dia gambar dari tumbuhan yang merunduk. Nah, dengan merunduknya ke tanah, batang yang terikat terlebih lalu dirundukkan ke tanah. Nah, batang yang dirundukkan dikembangkan dengan merunduk. Ya. Apa tadi merunduk? Proses pembiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang ya, dengan merunduknya ke tanah. Nah, contoh dari tanaman merunduk ini ada apa? Ada tumbuhan apa? Ada yang tahu? Ada tumbuhan apel ya, alamanda ya, dan masih banyak lagi. Ya, ini adalah gambar merunduk. Terlihat dia memiliki akar yang panjang, batang yang panjang, lalu bawahnya ada tanah dan akan terbentuk individu baru ya. Ini gambar merunduknya. Selanjutnya ada yang namanya stik ya. Ada yang pernah dengar stik itu apa? Belum ada yang tahu. Ini gambar menstik ya. Ini gambar menstiknya. Lihat. Nah, ini adalah gambar stik. Nah, stik ini adalah modifikasi mengidentifikasikan sebagai batu
perlakuan pemisahan atau potongan beberapa bagian dari tanaman seperti akar, batang, daun, dan tunas yang maksud agar bagian-bagian tersebut membentuk akar baru ya. Seperti ini gambar dari menstik. Stik ini biasanya pada tanaman bunga mawar ya. Ini dia. Gambar stik ya. Selanjutnya kita masuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Nah, pada perkembangbiakan generatif atau sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi sehingga terbentuklah embrio yang tersimpan dalam biji. Nah, biji itu dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Nah, sifat dari keturunan atau tumbuhan baru ini dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induknya. Hal ini menyebabkan sifat keturunan dari perkembangbiakan generatif bervariasi. Nah, contoh perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae ini adalah yang pertama penyerbukan atau polinasi, yaitu ada anemogami, antemogami, apalagi arnitogami ya, apalagi antropogami. Dan yang kedua ada pembuahan fertilisasi, yang ketiga adalah perkecambahan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai pencangkokan, stik, ya apalagi tadi? Stek ya. Apalagi ada merunduk ya. Ada yang ditanyakan lagi mengenai itu? Tidak ada ya. Mengingat waktunya sudah menunjukkan hampir habis, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan tadi? Ada yang bisa menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan? Ayo, bisa dicoba? Tidak ada ya, oke. Baik. Kesimpulan materi kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada perkembangbiakan apa tadi? Tumbuhan Angiospermae ya. Nah, tumbuhan Angiospermae ini atau berbiji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Yang selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae ya. Yang kedua tadi ada perkembangbiakan vegetatif yang pertama tadi ada tumbuhan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Nah, di situ ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peluburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk yang namanya zigot tadi ya. Lanjutkan. Nah, tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun, jaringan, dan organ tumbuhan yang disebut dengan sel meristem. Nah, kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif alami tadi ya. Ada perkembangbiakan vegetatif alami yaitu ada rizoma, yang kedua ada stolon, yang ketiga ada umbi lapis, yang keempat ada umbi batang. Nah, yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, itu ada mencangkok, merunduk, stek ya. Nah, itu tadi. Nah, selanjutnya mau ada tugas nggak untuk yang akan datang? Kenapa nggak mau bikin tugas ya? Ibu kasih tugas ya untuk minggu depan. Nah, selanjutnya ada tugas untuk kalian. Nah, kalian yang selanjutnya ada tugas untuk kalian yang bagian perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae tadi ada penyerbukan atau polinasi, yaitu ada anemogami, antemogami, ornitogami, antropogami. Yang kedua ada pembuahan fertilisasi, yang ketiga ada perkecambahan. Nah,
yang Ibu sebutkan tadi itu kalian buatkan menjadi resume ya, atau ringkasan pentingnya saja. Oke. Kemudian kalian semua buka halaman 52 ya. Di LKS kalian ada sudah ditemukan. Nah, kalian pelajari materi yang terdapat di halaman 52 tersebut. Kalian pelajari di rumah tentang materi yang halaman 52 itu tadi. Nah, materinya tentang apa? Tentang perkembangbiakan pada hewan ya. Nah, hari ini kita pelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Nah, minggu depan kita akan pelajari tentang perkembangbiakan pada hewan. Itu kalian baca dan jangan lupa dipahami. Minggu depan Ibu tanyakan kembali. Nah, Ibu harapkan kalian semua itu sudah bisa memahami materi tersebut, dan apa yang Ibu tanyakan bisa kalian menjawabnya. Ya, ingat ya, dipahami, dan jangan lupa resume tentang yang Ibu sebutkan tadi dibikin ya, dikumpulkan minggu depan. Ibu tidak lagi mau dengar tinggal di rumah lah Bu. Lupa Bu, Ibu tidak bisa mendengar, Ibu tidak mau mendengar hal-hal itu. Ibu tahu minggu depan sudah ada tugas yang Ibu berikan hari ini. Nah, sudah ya, itu saja. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya? Di resumenya bikin di kertas double folio ya. Nah, oke, itu saja. Ya, baiklah, hanya itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Baik, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.